Oke, kita mulai suatu topik yang baru. Hari ini boleh bilang itu suatu kelanjutan dari kemarin juga. Setelah kita ngerti fondasi-fondasi, sekarang kita mau mempraktekannya. Ya. Dan judulnya temanya saya katakan kehidupan anak Allah yang berotoritas dan berkuasa. Jadi memang ini supaya kelihatannya jadi ngejreng, pengemis rohani menjadi eksekutif surgawi. Ya, kita mulai aja bahwa kehidupan orang percaya itu harusnya punya otoritas dan kuasa, saudari. Ya. Jadi, kenapa? Nah, ini dia. Kadang kita masih memakai tanpa sadar mentalitas hamba. Kehidupan kita itu hidupnya sepertinya Tuhan tempat kita minta-minta karena nggak ada kepastian. Kita minta belas kasihan dari Tuhan. Padahal kita ini adalah sekarang sudah diangkat menjadi anak-anak Dia, yaitu ahli waris. Dan inilah yang disebut, ini yang kita akan melihat hidup ataupun teologia eklesia. Kita dipanggil keluar, saudara-saudari, kata eklesia itu sesungguhnya adalah suatu kata yang dipakai di dalam saat itu untuk memerintah. Jadi orang-orang yang dipisahkan untuk memerintah, eksekutif, memerintah suatu daerah, ya. Jadi dikasih otoritas. Nah, kita juga, maka dipakai kata eklesia. Nah, ketika harusnya kita bisa hidup sebagai ahli waris yang memerintah dan menegakkan keputusan ya pengadilan surga di bumi. Di surga sudah ditentukan, maka di bumi kita harus tegakkan. Ya. Nah, itulah makanya saya katakan di sini otoritas bukanlah atribut otoritas yang kita dapatkan untuk memerintah, tetapi dari delegasi hukum ada dasar hukumnya yang berdasarkan karya penebusan Kristus. Nah, sekarang hari ini kita ngelihat status dan posisi. Kita pelan-pelan, kita nggak ngejar target, tetapi kita agar ngendep, ya. Nah, kita ngelihat status dan posisi atas dasar apa kita memerintah. Oleh sebab itu kita harus tahu. Ketika kita tahu, maka kita bisa lihat. Nah, saudara-saudari, sadarkah kita bahwa setiap fase perjalanan penebusan Kristus itu membangun lapisan otoritas yang spesifik bagi gereja. Ketika saya katakan gereja, artinya kita. Ya. Pertama kita sudah belajar bahwa kematian Yesus itu adalah justification. Artinya pembenaran, kita dibenarkan. Ini berdasarkan kalau di status hukum, status kita jadi orang benar. Perbuatan kita belum. Tetapi nanti kita ngelihat dulu standar kita dulu ya. Ini dulu nanti baru kita ngelihat perbuatannya. Jadi waktu Yesus mati, Anda dan saya dibenarkan. Status Anda secara hukum surgawi, Anda adalah orang benar. Kita bicara hukum surgawi yang lebih tinggi ya. Lalu ketika Yesus bangkit, saudara-saudari, kita diadopsi. Kita jadi anak. Ingat nggak bahwa ketika Yesus bangkit, dia berkata kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku, sebab aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Jadi status daripada murid-murid dan kita adalah anak. Ketika Yesus bangkit, maka kita adalah ahli waris kalau kita anak. Nah, apa yang ketiga nih? Nah, yang ketiga ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia katakan begini, bahwa segala kuasa di bumi dan surga sudah diberikan kepadanya. Ya kan? Bahkan dikatakan, ya dia telah diberikan nama di atas segala nama. Kapan? Di surga. Sehingga ketika dia naik ke surga, dia duduk memerintah. Kenaikan Tuhan Yesus menghasilkan posisi memerintah. Dan dalam firman Tuhan, Efesus kalau salah, dikatakan bahwa kita didudukan bersama-sama dengan dia. Jadi kenaikan Tuhan Yesus membuat kita memerintah bersama-sama dia. Amin, saudara. Karena kita nggak sadar nih, bahwa semua berdasarkan karya Yesus. Bukan kita. Anda dan saya dibenarkan karena kematiannya. Anda adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, firman Tuhan. Ya, ahli warisnya bukan uang, bukan materi. Janji-janji Allah. Nah, ini kita anak. Didapat dari apa? Karya kita? Bukan. Didapat dari karya Yesus. Lalu kita juga ikut memerintah bersama dia. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Bahwa tahap pertama kematian dan justification.
Inilah legal standing, kedudukan hukum kita di mata surga, di kerajaan surga, saudari. Ya, status lama kita ini terdakwa. Kita kehilangan yurisdiksi, artinya kelayakan kita. Kita kehilangan juga kemampuan untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi ketika Yesus mati, maka salib memulihkan kita, kita jadi dibenarkan. Status baru kita adalah orang benar, saudari. Ya, kita adalah orang benar. Gitu. Kita adalah orang benar. Sesuai dengan Roma 8:30, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan orang yang dibenarkan dimuliakan. Ya, jadi ini dia. Oleh sebab itu, tanpa pembenaran, kita nggak bisa menggunakan nama Yesus. Ya, kenapa? Kan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara-saudari, kadang kita pakai nama Yesus hanya sekedar ucapan. Kita nggak tahu ada status legalnya. Ada status yang membuat kita memegang otoritasnya. Kadang kita nggak sadar bahwa nama Yesus itu, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, berkuasa di atas segala-galanya. Ya, ketika Anda pakai nama Yesus, Anda harus menggunakannya secara legal hukum, dan status kita secara legal hukum sudah jelas, kita dibenarkan, dilayakan pakai nama itu. Ya. Sehingga kapan kita nggak layak? Ketika kita dituduh kita merasa belum benar, kita nggak bisa. Nah, ya ingat ya saudara, ketika Anda pakai nama Yesus, ketika Anda ngusir iblis, memperkatakan suatu, jangan sekedar latah. Anda berdiri pada status legal. Anda diperkenankan menggunakan nama itu. Kenapa? Karena Anda sudah dibenarkan. Ketika Anda dibenarkan pun, Anda duduk bersama Dia. Otoritas nama Yesus itu diberikan kepada kita sekarang. Ya, karena bersamaan dengan kita sudah dibenarkan, lalu Dia juga sudah bangkit, kita duduk bersama Dia. Jadi, ketika duduk bersama Dia, memerintah, otoritas Tuhan diberikan kepada kita. Kuasa bukan milik kita, saudara-saudari. Otoritas diberikan. Ingat ya, kuasa milik Tuhan aja. Tetapi otoritas diberikan kepada kita. Jangan kebalik, jangan pikir kita punya kuasa. No, kita punya otoritas. Tetapi otoritas itu bukan berdiri sendiri. Otoritas harus nempel berdasarkan keputusan legal, status kita, kedudukan hukum kita. Ya, oke ya. Dan kalau Anda sudah dibenarkan, Anda boleh pakai. Nah, yang kedua, tahap kedua, kebangkitan dan adopsi. Ahli waris bersama Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, tadi saya katakan, ya, dia ngomong, ya, bukan naik ke surga, dia bangkit, dia ngomong pada mereka, nah, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Jadi status murid berubah, status murid dari hamba menjadi saudara. Ya, hak legal kita, gitu ya. Sekarang karena kita anak, adalah kita ahli waris. Ahli warisnya itu kalau dalam dunia memang harta dan kekuasaannya, tetapi kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu diwariskan pada kita. Anda nggak pakai perasaan, tapi Anda terima. Nah, ahli warisnya ini bersama dengan Kristus, bukan kita sendirian. Jadi, ketika Anda berdoa sebagai ahli waris, maka Anda bukan ngemis. Tapi masih banyak kita berdoa sebagai pengemis. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi Anda nggak mempermuliakan Tuhan. Anda nggak merasa yakin. Benar nggak? Kalau Anda minta, kan tergantung yang kasih mau beri apa enggak. Tapi kalau Anda anak, Anda tahu itu milik Anda. Nah, ini dia. Ketika Anda berdoa, Anda mengklaim bahwa Anda adalah anak, Anda adalah menerima warisan. Janji-janji Allah adalah warisannya. Tapi kalau nggak ada di janji, jangan diklaim. Sebab itulah kita harus baca Alkitab untuk tahu janji-janjinya. Ya. Nah, sekarang kita ngelihat yang ketiga. Tahu nggak bahwa ketiga berbicara pemerintahan. Pemerintahan Allah terdiri dari paling tinggi Allah Bapa. Kemudian ada Yesus Kristus. Mereka memerintah, ya, berkuasa, berotoritas atas pemerintah dan penguasa, penghulu penguasa gelap di muka bumi ini. Tetapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
Itu segala otoritas dan kuasa sudah diberikan pada Yesus. Nama Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Ya, jadi tahap ketiga tadi kenaikan. Kenaikan itu saya sebut kenaikan dan posisi sesi. Sesi itu bukan dari kata sesio. Sesio itu duduk, saudari. Ya, jadi tahap ketiga itu adalah ketika kita Yesus naik duduk memerintah, kita didudukan bersama Dia sesuai dengan Efesus 2 ayat 6. Bahasa Latinnya synekatisen. Dari kata syn artinya ya bersama, katiso duduk. Jadi duduk bersama. Dan menariknya adalah kata ini yang synekatisen ini adalah bentuknya lampau. Selesai. Gitu ya. Maksudnya lampau selesai itu apa? Maksudnya itu sudah realitas, sudah terjadi, bukan nanti Anda di surga. Bukan akan, tapi sudah terjadi. Itu realitas. Surga melihat Anda dan saya duduk bersama Kristus itu terjadi now, saat ini. Jadi orang percaya ataupun gereja ya, ataupun juga eklesia duduk bersama Kristus di kursi pemerintahan. Ya. Tujuannya apa? Memerintah. Anda nggak kalah dengan pemerintah dan keadaan dan penguasa gelap di dunia ini. Ya. Jadi Anda ngelihat nggak? Di dunia kita hadapin peperangan nggak? Ada peperangan nggak? Ada. Tetapi peperangan kita bukan dilakukan dari bawah supaya nembus ke atas. Kalau zaman Daniel, iya. Dia berperang di atas nahan. Gitu. Tetapi sekarang kita, ini dia. Peperangan rohani kita tidak dilakukan dari bawah ke atas, tapi kan dari atas ke bawah. Kuasa Tuhan, kuasa surgawi, bukan Anda. Kalau yang di bawah kita, gitu ya. Itu memerangi, menghancurkan ya keadaan-keadaan penguasa-penguasa yang gelap di dunia ini. Oleh sebab itulah kita ulangin lagi. Ya, ini harus jelas, ini fondasi bahwa kita harus hidup, bukan hidup sebagai peminta-minta yang nggak pasti, tetapi kita hidup dengan kepastian bahwa kita ahli waris memerintah. Lalu kita menegakkan keputusan apa yang telah ditetapkan di surga untuk terjadi di bumi. Makanya doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anda dan saya lah yang disuruh tegakkan. Caranya apa? Anda nggak kompromi, Anda nggak akan menerima keadaan di bumi kalau tidak sesuai dengan di surga. Kita yang disuruh tegakkan. Kenapa kita? Karena Anda dan saya yang sudah diberikan otoritas. Gitu ya. Jadi Anda lihat otoritas bukan sesuatu yang kita usahakan. Wah, mungkin bagi sebagian kita, wah ini terlalu muluk-muluk. Ya, hidup kita udah setengah mati, susah bagaimana sih gini muluk. Nah ini dia, kadang kita tidak mengenal Allahnya sehingga tidak mengenal apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan sediakan, sehingga akhirnya kita jadi lemah. Ya, Alkitab katakan gitu, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kitab Daniel katakan, umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bertindak. Ya, kita jadi kuat dan bertindak. Bertindaknya ngapain? Menegakkan keputusan pengadilan surga di bumi. Gitu. Amin ya. Nah, hari ini saya cukupin sampai sini dulu supaya Anda nanti saya kirimin bahannya supaya Anda akan jadi lebih jelas, lebih yakin. Renungkan aja 3 hal ini. Kadang kita nggak sadarin kan bahwa rangkaian kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu adalah suatu rangkaian penebusan Tuhan Yesus. Bukan hanya satu doang, tetapi ketiga-tiganya. Pemulihan itu terjadi di ketiga halnya. Itu dahsyat. Ya. Tuhan bukan hanya membuat dosa Anda sudah ditebus, tetapi Anda dijadikan ahli waris anak. Lalu Anda bersama dengan Dia didudukan memerintah bersama Dia. Waduh, luar biasa. Bagian 3 ini yang kadang kita nggak melihat bahwa kita didudukan bersama Dia memerintah. Tujuannya bukan memerintah saat ini kita belum di surga. Di bumi ini kita memerintah supaya apa? Apa yang ditetapkan di surga ditegakkan di bumi. Kalau di surga bilang hukum surga bilu-bilu menyembuhkan kita harus kita gunakan otoritas itu untuk menegakkan itu. Ya, apapun juga, Allahku mencukupi kebutuhan, kemudian kekayaan kemuliaannya, itu adalah hukum surga.
tegakkan di bumi. Kalau belum terjadi, jangan mundur, jangan putus asa, jangan ngeluh. Aduh Tuhan, tolong dong, tolong. Enggak, Anda gunakan otoritas Anda. Sebab itu minggu depan kita akan belajar exousia dan dunamis. Karena ketika kita menggunakan otoritas itu, maka kita akan harus menggunakan exousia dan dunamis. Otoritas dan kuasa. Exousia itu otoritas, ya, dan dunamis itu kuasa yang sah dan efektif, saudari. Ya. Perlahan-lahan Anda akan melihat, tapi nanti minggu depan kita dengerin lagi. Oke? Jadi sementara itu dulu. Kira Tuhan berkati kita.